Assalamualaikum sahabat Khazanah Islam. Kalender Hijriah adalah penanggalan Rabbani yang menjadi acuan dalam hukum-hukum Islam seperti haji, puasa, haul zakat, idah talak, dan lain sebagainya, dengan menjadikan hilal sebagai acuan awal bulan, sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal. Wahai Muhammad, katakanlah, hilal itu adalah tanda waktu untuk kepentingan manusia dan badi haji. Sebelum penanggalan Hijriah ditetapkan, masyarakat Arab dahulu menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun. Tahun renovasi Ka'bah misalnya, karena pada tahun tersebut Ka'bah direnovasi ulang akibat banjir. Tahun Pijar, karena saat itu terjadi perang Pijar. Tahun Fil, karena saat itu terjadi penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Oleh karena itu, kita mengenal tahun kelahiran Rasulullah SAW dengan istilah tahun Fil atau tahun gajah. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian seorang tokoh sebagai patokan. Misalnya 7 tahun sepeninggal Ka'ab bin Lu'ay. Untuk acuan bulan, mereka menggunakan sistem bulan Komariah atau penetapan awal bulan berdasarkan fase-fase bulan. Sistem penanggalan seperti ini berlanjut sampai ke masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Barulah di masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan kalender Hijriah yang menjadi pedoman penanggalan bagi kaum muslimin. Latar belakang penanggalan tahun Hijriah berawal dari surat-surat tak bertanggal yang diterima Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basra kala itu dari Khalifah Umar bin Khattab. Abu Musa mengeluhkan surat-surat tersebut kepada sang Khalifah melalui sepucuk surat. Telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda tanpa tanggal. Dalam riwayat lain disebutkan, telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin, namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Karena telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sya'ban, kami tidak tahu apakah Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin. Karena kejadian inilah, kemudian Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin. Penetapan patokan tahun Hijriah. Dalam musyawarah Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat, muncul beberapa usulan mengenai patokan awal bulan. Ada yang mengusulkan penanggalan dimulai dari tahun diutus Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi mengusulkan agar penanggalan dibuat sesuai dengan kalender Romawi, yang mana mereka memulai hitungan penanggalan dari masa Raja Iskandar. Yang lain mengusulkan dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Usulan ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Hati Umar bin Khattab ternyata condong kepada usulan kedua ini. Peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang benar dan yang batil. Jadikanlah ia sebagai patokan penanggalan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat pun sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Landasan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Para sahabat memahami makna sejak hari pertama dalam ayat adalah hari pertama kedatangan hijrahnya Nabi, sehingga momen tersebut pantas dijadikan acuan awal tahun kalender Hijriah. Sudah suatu hal yang maklum, maksud hari pertama dalam ayat ini bukan berarti tak menunjuk pada hari tertentu. Nampak jelas ia dinisbatkan pada sesuatu yang tidak tersebut dalam ayat, yaitu hari pertama kemuliaan Islam. Hari pertama Nabi Muhammad SAW bisa menyembah Rabbnya dengan rasa aman. Hari pertama dibangunnya masjid pertama dalam peradaban Islam, yaitu Masjid Quba. Karena alasan inilah para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut sebagai patokan penanggalan. Dari keputusan para sahabat tersebut, kita bisa memahami maksud sejak hari pertama dalam ayat adalah hari pertama dimulainya penanggalan umat Islam. Demikian kata beliau, dan telah diketahui bahwa makna firman Allah min awwali yaumin, sejak hari pertama,
adalah hari pertama masuknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke kota Madinah. Sebenarnya ada opsi-opsi lain mengenai acuan tahun, yaitu tahun kelahiran atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun mengapa dua opsi ini tidak dipilih? Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan alasannya. Karena tahun kelahiran dan tahun diutusnya beliau menjadi nabi belum diketahui secara pasti. Adapun tahun wafat beliau, para sahabat tidak memilihnya karena akan menyebabkan kesedihan manakala teringat tahun itu. Oleh karena itu, ditetapkan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Penentuan bulan. Perbincangan berlanjut seputar penentuan awal bulan kalender Hijriah. Sebagian sahabat mengusulkan bulan Ramadan. Sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengusulkan bulan Muharram. Sebaiknya dimulai bulan Muharram, karena pada bulan itu orang-orang usai melakukan ibadah haji, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat pun sepakat. Alasan lain dipilihnya bulan Muharram sebagai awal bulan diutarakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah karena tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram, di mana bayat terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah, bulan sebelum Muharram, dan peristiwa bayat itulah awal mula hijrah. Bisa dikatakan hilal pertama setelah peristiwa bayat adalah hilal bulan Muharram, serta tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal bulan Muharram, awal bulan Muharram. Karena inilah Muharram layak dijadikan awal bulan. Ini alasan paling kuat mengapa dipilih bulan Muharram. Dari musyawarah tersebut ditentukanlah sistem penanggalan untuk kaum muslimin yang berlaku hingga hari ini, dengan menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharram sebagai awal bulan. Oleh karena itu, kalender ini populer dengan istilah kalender Hijriah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah penanggalan Hijriah di atas. Kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan ijma atau kesepakatan para sahabat, dan kita tahu bahwa ijma merupakan dalil qot'i yang diakui dalam Islam. Sistem penanggalan yang dipakai oleh para sahabat adalah bulan Qamariyah. Hal ini diketahui dari surat Umar bin Khattab yang ditulis untuk Abu Musa. Di situ tertulis bulan Sya'ban, hanya saja tidak diketahui tahunnya. Para sahabat menjadikan kalender Hijriah sebagai acuan penanggalan dalam segala urusan kehidupan mereka, baik urusan ibadah maupun dunia, sehingga memisahkan penggunaan kalender Hijriah antara urusan ibadah dan urusan dunia adalah tindakan yang menyelisihi konsensus para sahabat. Seyogyanya bagi kaum muslim menjadikan kalender Hijriah sebagai acuan penanggalan dalam kesehariannya. Kalender Hijriah merupakan syiar Islam yang membedakannya dengan agama-agama lainnya. Demikian yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian video admin pada kali ini. Apabila terdapat kekurangan, admin mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan video-video dari admin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.